Terima kasih Anda masih bersama kami dan silakan bagi yang ingin bergabung di nomor telepon 02151551111 masih ada Safir Senduk di beranda. Oke, Bang Mas Safir, kalau tadi kita menjawab pertanyaan dari penelpon, Iya. mana yang paling menguntungkan? Menabung biasa Haha. atau emas atau mungkin juga pertanyaan saya deposito? Oke, jadi prinsipnya adalah kedua investasi tersebut sebetulnya tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena tabungan itu adalah saya menyebutnya investasi pendapatan tetap, di mana kita naruh uang di situ, kemudian dia memberikan kita pendapatan tetap berupa bunga. Ya, sementara emas keuntungannya tidak berupa bunga, tapi berupa harganya naik harganya naik atau kita mengharapkan harganya naik waktu kita jual lagi, di mana dia harganya bisa juga turun. Nah, jadi sebetulnya tidak terlalu bisa dibandingkan karena mereka kelasnya berbeda. Cuma memang emas potensi naiknya itu biasanya lebih besar dibanding bunga tabungan di bank. Jadi jawabannya pertanyaannya mudah-mudahan terjawab. Jadi emas potensi hasilnya bisa lebih besar daripada bunga tabungan di bank. Cuma kalau emas lagi turun, ya sudah jelas dia lebih kecil daripada bunga tabungan di bank. Jadi Resikonya lebih pilihannya besar. tergantung Anda semua. Kalau mau aman di tabungan misalnya dan jangka pendek, tapi kalau mau jangka panjang jawabannya jelas emas jawabannya. Oke Mas, ini juga pertanyaan yang mendasar. Mungkin bagi pemirsa semua yang ada di rumah, gimana sih caranya biar kita itu benar-benar bisa menabung? Gimana? Karena tidak semua orang ya bisa menabung setiap bulannya, bahkan ada yang minus penghasilannya. Ini untuk 1 bulan itu. Oke, saya kasih beberapa trik ya. Yang paling penting adalah nabung di depan, jangan di belakang. Jadi kalau misalnya kita dapat gaji katakan 3 juta per bulan ya, kemudian misalnya kita dapat gaji tiap tanggal 25, kemudian kita bilang, oke setelah saya nonton acara beranda, nanti setiap bulan, setiap tanggal 24 bulan depan, kan saya gajian tanggal 25, tanggal 23, 24 bulan depan saya akan nabung. Nabung di awal, jangan terakhir. Ditanggung uangnya udah habis ya, tapi begitu dapat tanggal 25, nabunglah tanggal 25, 26 atau 27, barulah sisanya dibelanjakan. Itu yang paling asik caranya. Menabung di awal. Menabung di awal, bukan di belakang. Di belakang, kalau di belakang masih udah keburu habis. Udah ya. keburu habis. Karena Betul. banyak godaan Betul. sale di mana-mana. Nanti juga kita akan bahas bagaimana sih caranya Anda agar juga bisa mengendalikan pengeluaran, tidak tergoda diskon dan lain-lain. Sudah ada penelpon. Halo, selamat sore. Halo. Halo, Iya, dengan siapa di mana Bapak? dengan Agus Mulyana dari Tangerang, Pak. Silakan Bapak, langsung saja. Iya, Pak Sapir, selamat Iya, Pak. sore. Sore, Pak. Silakan, Pak. Iya, Pak Sapir, ini saya mau tanya, investasi yang paling aman itu syaratnya seperti apa sih? Soalnya banyak tawaran-tawaran ke saya itu investasi yang dari mulai investasi real, kayak semacam produk-produk bisnis usaha Ya. daging sapi atau apa, itu syarat yang paling aman utama itu seperti apa Pak Sapir ya? Oke. Itu saja Bapak. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Bagaimana Mas Safir? Investasi terbagi dua, bisnis dan produk investasi ya. Produk investasi saya bagi dua lagi. Ada yang surat berharga seperti deposito gitu ya, atau misalnya kita pernah dengar saham ya, atau yang kedua adalah aset keras seperti rumah, emas dan lain sebagainya. Nah, saya selalu menganggap bahwa bisnis itu paling memberikan hasil paling besar. Adalah investasi yang memberikan hasil paling besar adalah bisnis, tetapi resikonya juga lebih besar lagi. Itu bisnis ya. Nah, bisnis itu, jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih aman, apakah bisnis atau yang bukan bisnis? Kalau mau bicara lebih aman, bukan bisnis jelas lebih aman ya, tetapi hasil juga lebih kecil. Jadi kalau mau hasil lebih bagus, pilihlah yang bisnis, tetapi yang memang kalau bisa bidangnya kita kuasai. Jadi potensi hasilnya lebih besar, tapi karena bidangnya kita kuasai, mungkin kita pernah sekolah di bidang itu misalnya, mungkin kita pernah bekerja di bidang itu, maka kemungkinan berhasilnya akan lebih besar. Karena William ingat, bisnis apapun yang memang kita lakukan berdasarkan keahlian yang kita punya, kemungkinan berhasil akan jauh lebih besar. Walaupun resikonya tadi lebih besar. Walaupun resiko lebih besar, tapi resikonya kita tekan karena kita ahli di bidang itu. Oke. Ini pertanyaan juga nih, bagi mungkin pemirsa semua yang suka belanja dan mudah tergoda dengan jalan-jalan di mall, kemudian langsung beli barang. Gimana sih Mas cara mengendalikan kita itu agar nafsu belanjanya berkurang? Ini ibu-ibu pasti ya suka belanja. William, ini kita manusia biasa ya. Kita manusia biasa dan kita pasti punya yang namanya keinginan, pasti punya namanya nafsu. Kita punya mata, gunanya mata adalah untuk melihat. Salah satunya adalah bukan untuk melihat hal yang bagus, tapi untuk melihat hal-hal bagus di toko. Barang bagus di toko. Dan kadang-kadang barangnya bagus, tapi kalau misalnya kita nggak punya duit, ya mumpung ada sale, ada diskon, kapan lagi. Tetapi kalau saya bilang adalah sebenarnya kalau kita mau turutin itu nggak apa-apa ya. Karena kita manusia biasa ya. Tetapi
jangan terlalu sering dituruti ya. Jadi nggak apa-apa lah kita beri penghargaan buat diri kita sendiri, sekali-sekali turutin diskon nggak apa-apa ya. Mungkin kita jangan terlalu strict sama diri sendiri, tapi kalau udah terlalu banyak, terlalu sering, biasanya kita sendiri yang akan rugi ya. Itu satu. Dan yang kedua adalah untuk beberapa pembelanjaan tertentu nggak ada salahnya kita menggunakan daftar belanja. Misalnya kalau kita sudah niat mau belanja masuk ke sebuah supermarket atau minimarket, paling tidak sudah ada daftarnya, ini yang akan kita beli. Karena kalau kita nggak ada daftarnya, maka yang akan kita lakukan William adalah masuk, kita lihat sini, kita lihat situ, akhirnya beli dan akhirnya jadi bengkak. Semuanya jadi mau Semua jadi dibeli. nggak terkontrol, betul. Sudah ada penelpon lagi yang masuk. Halo, selamat malam Jak TV. Selamat sore Pak, Iya, dengan siapa di mana Bapak? saya Puji Hartoyo dari Sumatera Utara. Wow, luar biasa. Silakan dari Sumatera Utara, Horas. Iya, Pak Safir. Iya Pak, silakan Pak. Iya, saya ingin bertanya. Iya. Saya terbilang orang yang nggak pandai melihat peluang-peluang bisnis atau Iya. investasi, Pak. Nah. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan untuk bisa melihat peluang-peluang investasi tersebut, Pak? Terima kasih. Oke, ya. Baik, terima kasih Bapak dari Sumatera Utara. Wow. Melihat peluang-peluang bisnis, kita kan juga harus peka nih. Kalau kita Oke. salah melangkah kan bisa rugi tadi kan. Iya betul. Oke, William, saya akan memberikan jawaban yang mungkin agak keluar sedikit dari keuangan ya. Jadi saya membagi manusia itu berdasarkan jadi bagaimana seseorang mengelola keuangan, berbisnis dan lain sebagainya itu sangat tergantung dari karakter dia ya. Nah, namanya karakter itu bergantung dari otaknya dia ya. Mungkin kita pernah dengar ada nama otak kiri, namanya otak kanan. Jadi ada orang yang dia dominan di otak kirinya di mana dia orangnya sangat logis. Sementara ada orang yang dominan di otak kanannya di mana dia orangnya sangat kreatif. Nah, kalau seseorang itu sangat logis, besar kemungkinan dia seringkali sulit melihat peluang bisnis. Jadi artinya adalah kalau kita kepingin bisa melihat peluang bisnis yang bagus, jangan jadi orang yang terlalu logis. Ya, jadilah Ya. kreatif. Jadilah kreatif. Dengan kita jadi kreatif, maka begitu kita melihat apa, oh ini ada peluang, ini ada peluang. Tapi biasanya kalau kita terlalu logis, kita melihat apapun yang kita lihat adalah jadinya lurus-lurus saja. Dan kalau ada peluang, kita nggak bisa lihat itu. Seperti itu. Jadi William, logis boleh, tapi sekali-sekali gunakan insting, gunakan perasaan, dan dengan kita banyak pakai insting, pakai perasaan, kita jadi tahu peluang bisnis mana yang bagus untuk kita lakukan di tahun 2012 ini. Iya. Oh, tapi sudah ada penelpon lagi? Sudah ada penelpon lagi kah? Halo? Halo Jak TV. Oh, selamat sore. Sore Pak. dengan siapa di mana Bapak? Silakan. Dari Agung di Kerawang. Silakan Karawang. Pak Safir Senduh. Silakan Pak. Silakan, Saya Pak. mau nanya nih Pak. Iya Pak. Sekarang ini kan sedang marak ya Pak program unit link. Iya. Itu gimana Pak menurut pendapat Pak Safir Senduh? Iya. Apakah bagus atau gimana? Atau ada produk lain yang lebih bagus Oke. selain unit link? Itu Gimana saja? Pak? Saya minta Oke, penjelasannya baik. Pak ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana? Oke, William, saya mau kasih tahu dulu bahwa salah satu investasi yang banyak dikenal orang saat ini adalah produk namanya Unitlink dan reksadana ya. Jadi reksadana itu adalah investasi di mana kalau kita invest uang itu dikelola sama pihak lain namanya manajer investasi, itu namanya reksadana. Nanti kita tinggal dapat laporannya aja tuh setiap bulan, itu reksadana. Tetapi belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini muncul sebuah produk yang mirip-mirip reksadana namanya Unitlink. Di mana prinsipnya adalah reksadana ini ada asuransinya, itulah Unitlink ya. Nah, Unitlink adalah reksadana yang ada asuransinya. Jadi kurang lebih itu mirip seperti begini. Banyak di antara kita, William, itu di kamar mandi kita itu ada shampoo, ada conditioner ya. Nah, tetapi Unitlink ini adalah shampoo dan conditioner jadi satu, di mana kita membeli sebuah investasi dan proteksi langsung dalam satu produk, itulah Unitlink. Jadi sama seperti kita beli satu botol shampoo dan conditioner dalam satu botol. Kalau pertanyaannya mana yang lebih bagus? Sebenarnya sih kalau mau lebih bagus, shampoo sendiri, conditioner sendiri, itu lebih bagus. Tetapi kadang-kadang kalau kita traveling susah, karena kita harus bawa 2 botol. Jadi paling enak kalau kita sering traveling, belilah yang 1 botol aja. Itu shampoo sendiri, conditioner sendiri. Artinya William adalah ada tipe orang yang dia tidak suka berurusan dengan banyak sekali lembaga. Dia nggak suka berurusan dengan perusahaan manajer investasi sendiri, asuransi sendiri, dia nggak suka. Dia lebih suka dalam satu perusahaan. Untuk orang seperti ini, Unitlink lebih cocok. Tetapi buat orang yang betul-betul nyari untung besar dan lain sebagainya, kita bisa beli produk yang terpisah, reksadana sendiri, asuransi sendiri. Mudah-mudahan menjawab. Ya, ini juga mungkin salah satu permasalahan banyak masyarakat ya, Mas Safir, tentang kartu kredit. Banyak sekali Oke. orang-orang yang terlilit kartu kredit. Ini bagaimana menyiasatinya? Iya, ini menarik ya, karena kalau misalnya William kita dengar di koran beberapa hari ini ada peraturan baru tentang kartu kredit Oh, bahwa peraturan apa, Mas? salah satunya adalah jadi BI mengeluarkan peraturan baru banyak sekali. Jadi nanti peraturan barunya adalah satu orang tidak boleh, tapi untuk nasabah baru loh ya, dia tidak boleh memiliki kartu kredit
2 kartu kredit, nggak boleh lebih dari 2 di macam-macam bank dia nggak boleh lebih dari 2 itu satu. Cuma enaknya adalah yang namanya kartu kredit itu kalau kita misalnya katakan punya tagihan kartu kredit 5 juta, kemudian kita baru bayar 2 juta. Yang 3 juta ini akan dikenakan bunga tapi satu kali. Nanti bunga atau 3 juta yang sudah dikenakan bunga ini itu tidak boleh dibungakan lagi. Kalau kemarin-kemarin masih boleh dibungakan, sehingga banyak orang itu terjebak utang kartu kredit karena bunga berbunga. Tapi nanti mudah-mudahan dengan peraturan baru bunganya hanya boleh dikenakan satu kali. Nah tadi kalau William tanya gimana sih caranya kita bisa mengendalikan penggunaan kartu kredit? Ya. Sebenarnya ujung-ujungnya ya masalah pengeluaran itu tadi ya, masalah pengeluaran itu tadi. Dan kalau bisa sesekali, kalau bisa yang namanya kartu kredit jangan digunakan hanya untuk pengeluaran. Nggak apa-apa kita gunakan untuk sekali-sekali modal kerja untuk bisnis sepanjang memang bisnisnya sudah pasti income. Contoh misalnya sebuah toko kecil, dia sudah pasti dengan kita membeli barang ini sudah pasti ada yang beli. Nah itu nggak apa-apa. Jadi kartu kredit gunakan untuk hal yang produktif, jangan melulu konsumtif. Oh, jangan untuk makan yang mahal-mahal. Itu juga boleh sekali-sekali ya, tapi Sekali-sekali boleh, nggak apa-apa. Sudah ada penelpon lagi yang masuk. Halo. Halo, Ya, dengan siapa di mana Ibu? saya Neng di Ciledug. Silakan Ibu. Iya, selamat malam Pak Raffi. Malam Ibu, silakan. Sebenarnya saya sudah lama pengen merencanakan keuangan saya pribadi khususnya ya, warga pada umumnya. Iya. Kebetulan saya karyawan, suami saya karyawan gitu. Terus pengen mulai perencanaan keuangan ini kadang-kadang agak sulit karena kita itu sudah terpola untuk misalnya kalau bayar kartu kredit itu belanja bulan ini dibayar bulan depan gitu ya. Terus nanti begitu seterusnya. Jadi kalau untuk mengkat mulai perencanaan itu karena pas gajian itu udah kosnya udah Habis. Untuk bayar udah tagihan ya Bu ya. gitu ya. Jadi Anda punya kadang-kadang berapa kartu kredit gimana Ibu? cara mulainya ya? Anda punya mungkin cicilan apa? Rumah, motor, mobil? Rumah ada, mobil ada. Jadi ada penuh dengan cicilan. Ya, itu saja Ibu. So, mungkin ada solusinya Bapak ya. Baik, Oke, terima kasih. ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. William, Bagaimana? ini juga menarik dan Menarik. ini masalah dari banyak orang ya. Jadi beberapa rumah tangga itu udah terbiasa kalau belanja dia pakai kartu kredit dan dibayarnya bulan depan. Nggak masalah juga seperti itu nggak masalah. Tapi masalahnya adalah katanya jadi nggak bisa nabung. Ya mungkin bisa dicoba. Jadi yang pertama tadi nabung di depan itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memang pengeluarannya harus ada yang dikurangi sedikit supaya ada yang bisa ditabungkan. Dan tadi saya katakan tabungkan minimal 10%. 10%. Lebih boleh kurang jangan. Jadi ya. kalau penghasilan 1 bulan 10 juta itu 1 juta 1 minimal. juta minimal 1 juta itu ya, Mas? minimal ya. Tapi William memang saya pernah melihat orang dia bisa menabungkan sampai 70% income-nya itu ada ya, itu ada dan nggak masalah Itu nggak ya. jajan itu. Cuma mungkin gini lihat-lihat dulu, mungkin aja dia tinggal di rumah mertua itu pertama, bisa. itu bisa. Jadi kebutuhan keluarga sudah ada yang membayari itu bisa yang pertama. Atau yang kedua kadang-kadang ya mungkin dia income-nya sangat-sangat besar sehingga apa kalau dia nabung 70% pun masih nggak apa-apa, 30% ini cukup kok untuk biaya hidup dia. Atau rumahnya juga dekat Mas, tinggal jalan kaki ke Tinggal jalan kantor, kaki dia nggak bayar biaya transport bensin, ya. Jadi kasus setiap orang tuh nggak sama. Tapi mungkin yang bisa dicoba adalah menabung di depan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, William, salah satu cara yang mungkin bisa digunakan adalah pakai celengan. Tapi beda dengan anak kecil. Kalau anak kecil itu yang diceleng itu kan uang koin ya. Nah kalau orang dewasa yang diceleng adalah uang warna hijau. Contohnya atau uang warna merah. Jadi contohnya nih misalnya kita nabung kita mencelengkan uang 10.000 warna merah. Jadi kalau kita belanja dengan uang biru 50.000 belanja, kemudian ada kembalian 20.000 ya, 10.000 satu warna merah dan 5.000 dua biji. 5.000 dua bijinya boleh dipakai, 10.000-nya dicemplungin ke celengan. Asal jangan kita punya 10.000 itu kita tukerin 5.000 dua, jadi nggak nyeleng-nyeleng. Nah setelah sebulan William, kemudian kita pindahkan ke produk reksadana dan lain sebagainya. Itu yang kedua dan yang ketiga. Kalau misalnya selama ini kartu kreditnya selama ini digunakan buat belanja, jangan lupa beberapa investasi sekarang itu bisa pakai kartu kredit loh. Jadi kita nyicil ke kartu kredit. Contohnya produk-produk seperti asuransi, investasi atau unit link itu kadang-kadang bisa bayar pakai kartu kredit. Nanti kita bisa cicil ke situ. Jadi tidak ada yang nggak bisa kalau kita mau. Jadi yang penting kita mau dulu, itu pasti bisa. Tapi kalau buat yang sudah tadi kartu kredit ini seperti apa? Harus dilunasin dulu atau bagaimana? Sehingga tagihannya kan besar tuh. Sebenarnya tergantung. Sebenarnya nggak ada masalah dengan orang yang punya tagihan kartu kredit. Yang penting dia bisa bayar ya. Dan yang penting bisa bayar itu tidak harus selalu dalam satu tagihan blek dibayar semua, nggak harus selalu ya.
ada yang namanya negosiasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang itu sudah punya tagihan kartu kredit yang cukup besar, saya pikir negosiasi itu bisa dilakukan. Negosiasi bisa dilakukan. Dan yang kedua, kadang-kadang dalam beberapa kasus mungkin memang income-nya yang kurang. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali tetap di Beranda.